Hai semuanya, selamat datang di Maheswari Channel. Nomor 1, seorang bayi laki-laki lahir normal, IMD tidak berhasil, 2 hari yang lalu di rumah sakit. Hasil pemeriksaan, berat badan 3000 gram, panjang badan 49 cm, tidak ditemukan kelainan kongenital, kemudian suhunya 37 derajat Celcius. Saat ini sedang diperiksa refleks dengan cara menyentuh bagian pipi bayi. Hasilnya, mulut bayi mengikuti arah jari. Jenis refleks apakah yang ditunjukkan bayi pada kasus tersebut? A. Rotting, B. Grasping, C. Babinski, D. Sucking, E. Moro. Nah, kita lihat di sini yang dicek itu adalah refleks bayinya dengan cara menyentuh bagian pipi bayi, kemudian mulut bayi mengikuti arah jari. Kita lihat satu-satu untuk pengertian dari setiap option A sampai E. Nah, kalau A yang rooting itu adalah ketika pipi bayi diusap atau dibelai atau disentuh bagian pinggir mulutnya, bayi itu memalingkan kepalanya ke arah benda yang menyentuhnya atau mencari. Kemudian yang B, grasping, itu adalah refleks gerakan jari-jari tangan mencengkram benda-benda yang disentuhkan ke bayi. Grasping ini, supaya teman-teman mudah mengingatnya, adalah refleks menggenggam. Kemudian yang C, Babinski, yaitu gerakan jari-jari mencengkram ketika bagian bawah kaki diusap. D. Sucking, bayi akan melakukan gerakan menghisap ketika Anda menyentuhkan puting susu ke ujung mulut bayi. Jadi kalau sucking itu menghisap, kalau rooting itu mencari ya. Jadi ini hampir sama karena sama-sama disentuhkan ya. Tapi bedanya kalau sucking dia menghisap. Nah, yang E itu moro, suatu respon tiba-tiba pada bayi yang baru lahir yang terjadi akibat suara atau gerakan yang mengejutkan. Jadi untuk nomor 1, ini udah jelas jawabannya adalah yang A. Nomor 2, seorang bayi laki-laki, anak kedua, baru dilahirkan 6 jam yang lalu di rumah sakit secara spontan. Riwayat kelahiran, bayi bernafas spontan, usia gestasi 40 minggu, inisiasi menyusui dini berhasil, bayi sudah BAK 1 kali, panjang badan 48 cm, berat badan 2600 gram. Telah diberikan suntikan Fitka 1, asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Memandikan, B. Melanjutkan IMD, C. Memfasilitasi rooming in, D. Melakukan pencatatan surat keterangan lahir, E. Memberikan suntikan imunisasi hepatitis B0 atau HB0. Nah, di sini bayinya baru dilahirkan 6 jam yang lalu dan tindakan terakhir yang diberikan adalah suntikan Fitka 1. Maka yang selanjutnya harus dilakukan adalah memberikan suntikan HB0 ya teman-teman, karena tidak disebutkan di soal nih sudah diberikan atau belum. Nah, HB0 sendiri juga bisa diberikan, waktu terbaiknya itu adalah 12 jam setelah lahir, itu masih waktu terbaik untuk memberikan HB0. Kemudian yang soal nomor 3, seorang bayi perempuan baru lahir di bidan praktik mandiri. Riwayat kelahiran, anak pertama, usia gestasi 38 minggu, kala 2 lama, hasil pemeriksaan, bayi lahir tidak segera menangis, kulit jari-jari ekstremitas kebiruan, tonus otot lemas, diagnosis apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Gangguan fungsi motorik, B. Masalah vaskularisasi, C. Kelainan jantung, D. Asfiksia, E. Apnu. Nah, di sini keluhnya adalah bayinya ini baru lahir, kemudian tidak segera menangis, kulit jari-jari ekstremitas kebiruan, dan tonus ototnya lemas. Jadi ini adalah penilaian yang harus kita lakukan, yaitu penilaian Apgar Score ya, teman-teman, untuk bayi baru lahir. Nah, ini adalah penilaian Apgar Score untuk menentukan asfiksia. Apakah ini asfiksia berat, sedang, atau kan normal-normal saja. Nah, tadi tonus ototnya itu lemas ya teman-teman, kemudian tidak menangis, tidak ada tangisan, artinya dia ini 0, kemudian ekstremitasnya kebiruan, berarti tubuh merah ekstremitas kebiruan, ini penilaiannya 1. Kemudian tonus ototnya juga lemah, ini 1. Nah, berarti dia ini mengalami asfiksia ya teman-teman. Jawaban yang tepatnya itu D. Kalau misalkan di soal itu ada klasifikasinya lagi, asfiksia sedang atau berat, maka kita pilih sesuai dengan hasil penilaian tadi ya.
Lanjut nomor 4, seorang bayi perempuan umur 3 hari dibawa ibunya ke BPM untuk kontrol. Hasil anamnesis malas menyusu, BAB dan BAK lancar. Hasil pemeriksaan tampak kuning pada muka, leher sampai ke pusat. Nadinya 110 kali per menit, pernafasannya 40 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Ikterus fisiologis, B. Jaundice patologis, C. Bayi normal, D. Kern ikterus, E. Letargi. Nah, di sini kita lihat bayinya ini baru 3 hari, kemudian dia itu malas menyusu, tampak kuning pada muka, leher, sampai ke pusat. Kalau sudah tampak kuning, ini kita sudah pasti tahu mengarah ke kasus ikterus. Tetapi ikterus sendiri itu dibagi ada ikterus fisiologis dan patologis. Bagaimana cara kita untuk membedakannya? Nah, di sini teman-teman bisa lihat perbedaannya. Kalau ikterus berat, itu pada waktu kejadiannya itu terjadi pada hari pertama, kurang dari 24 jam, atau kuningnya ini ditemukan pada umur lebih dari 14 hari. Nah, kemudian kuning pada seluruh tubuh, mulai kepala, badan, sampai telapak tangan atau telapak kaki itu masuk ikterus berat. Kalau ikterus fisiologis, timbul kuningnya itu pada umur lebih dari 24 jam sampai dengan umurnya ini 14 hari. Dan kuningnya ini tidak sampai pada telapak tangan atau kaki. Jika tidak ada ikterus, maka artinya tidak ada kekuningan pada tubuh bayi. Nah, berdasarkan soal tadi, bayinya ini baru umur 3 hari, maka masuk pada kasus ikterus fisiologis dan juga kekuningannya ini tidak sampai pada telapak tangan dan kaki. Kalau yang B, jaundice patologis jaundice itu ikterus ya teman-teman, ikterus patologis bukan karena ini terjadinya lebih dari 24 jam dan kekuningannya juga tidak sampai pada seluruh badan dan telapak tangan dan kaki. Kalau yang C, bayi normal, bukan ya, karena ini ada permasalahan pada bayinya, yaitu tampak kekuningan. Yang D, Kern ikterus, ini adalah kelebihan kadar bilirubin yang sudah merusak otak ya. Kemudian yang E, letargi juga bukan. Nah, kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 5. Seorang balita umur 2 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan mencret yang belum sembuh sejak 2 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, balita masih mau minum dan makan. BAB 3-4 kali sehari, konsistensi cair, tidak ada darah dalam tinja, minum dan makan biasa, hasil pemeriksaan kesadaran kompos mentis, suhunya 37 derajat Celcius, pernafasan 34 kali per menit. Mata tidak cekung, turgor kulit kembali cepat. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Disentri, B. Diare persisten, C. Diare tanpa dehidrasi, D. Diare dengan dehidrasi berat, E. Diare dengan dehidrasi sedang. Nah, kita lihat di sini permasalahannya. Jadi di sini balitanya ini umur 2 tahun, kemudian keluhannya ini mencretnya belum sembuh sejak 2 minggu yang lalu. BAB-nya 3-4 kali, konsistensi cair, tidak ada darah dalam tinja. Artinya bukan termasuk disentri ya, karena tidak ada darah dalam tinja. Minum dan makannya biasa, matanya juga tidak cekung, dan turgor kulitnya masih bagus, kembali cepat. Nah, di sini kita lihat perbedaannya untuk diare dehidrasi berat, diare dehidrasi ringan atau sedang, diare tanpa dehidrasi. Nah, kalau diare dehidrasi berat, dia itu tanda-tandanya letargi atau tidak sadar. Matanya cekung. Di soal tadi matanya tidak cekung ya. Tidak bisa minum atau malas minum. Pada soal bayinya masih mau makan dan minum seperti biasa. Cubitan kulit perut kembali sangat lambat. Ini juga tidak sesuai dengan soal. Tadi di soalnya cubitan perutnya ini cepat kembali ya. Kalau diare dehidrasi ringan atau sedang, dia itu rewel atau mudah marah, mata cekung, haus, minum dengan lahap, cubitan kulit perut kembali lambat. Ini juga bukan. Diare tanpa dehidrasi tidak cukup tanda-tanda untuk diklasifikasikan sebagai diare dehidrasi berat atau ringan atau sedang. Nah, berarti soal tadi itu mengarahnya ke diare tanpa dehidrasi. Ya, tapi ini kan sudah terjadi pada waktu lebih dari 2 minggu ya, karena mencret-mencretnya ini udah 2 minggu yang lalu. Nah, kita lihat di sini. Jika diare 14 hari atau lebih, itu ada namanya diare persisten berat dan diare persisten. Apa bedanya? Kalau diare persisten berat, ini disertai dengan tanda dehidrasi, ya, seperti mata cekung, letargi, tidak bisa minum, seperti itu. Kalau diare persisten saja, ini tanpa dehidrasi. Oke. Kalau disentri itu ada darah dalam tinja, sedangkan di soal tidak disebutkan adanya darah dalam tinja. Maka sudah jelas ya, jawaban yang tepatnya itu adalah diare persisten. Karena ini mencretnya belum sembuh sejak 2 minggu yang lalu.
Oke, serta tidak diikuti tanda-tanda dehidrasi. Artinya jawabannya adalah yang B. Oke, teman-teman, itu tadi 5 latihan soal gabungan ya, tapi lebih fokusnya di bayi. Semoga apa yang aku jelaskan bisa teman-teman pahami, dan untuk yang akan mengikuti tes P3K tahun ini, semoga diberikan kemudahan dalam mengikuti tesnya, dan jangan lupa untuk mempersiapkan diri lebih awal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.